Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nusakif Anwar dan NIM 21106010009 dari Unisa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan mengenai materi tentang dialektika akal dan alam semesta. Baik, pada kali ini pengertian dari dialektika akal dan alam semesta. Jadi konsep dialektika akal dan alam semesta dalam Islam mengacu pada hubungan yang kompleks antara pemikiran manusia, akal, realitas alam semesta yang diciptakan oleh Allah dalam Islam. Jadi keberadaan manusia dianggap sebagai bagian dari rencana Allah dari peran manusia untuk memahami dan menghargai ciptaannya. Jadi dalam perspektif Islam, akal adalah alat terpenting yang diberikan oleh Allah pada manusia untuk memahami dan menafsirkan alam semesta. Oleh karena itu, akal dan pengetahuan adalah aspek penting dan keimanan Islam. Namun di sisi lain, alam semesta juga memberikan pelajaran dan bahan refleksi bagi akal manusia untuk dipertimbangkan dan dipahami. Lalu ayat yang menjelaskan tentang materi ini adalah dari surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat, lalu dia berkata, sebutkanlah kepadaku nama-nama ini jika kamu benar dalam perkataan. Lalu mereka berkata, Maha suci engkau, dan kami tidak mempunyai pengetahuan, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada manusia akal dan kemampuan untuk memahami ciptaannya. Namun pada saat yang sama, menunjukkan bahwa pengetahuan manusia memiliki batasannya dan tidak dapat mengungkapkan semua rahasia ciptaan Allah. Lalu masuk pada refleksi. Dalam Islam, sejarah awal manusia dimulai dengan penciptaan Adam atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan mereka dijadikan sebagai khalifah di bumi untuk menghuni dan mengurusnya. Sejarah ini tercatat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada manusia akal dan kemampuan untuk tuh. Jadi lanjut pada kisah Nabi. Dalam kisah Nabi Adam, Allah menciptakan Adam dari tanah dan memberinya roh. Lalu Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada manusia yang baru diciptakan. Namun, iblis menolak untuk bersujud kepada Adam karena merasa lebih tinggi derajatnya dari manusia. Jadi, kisah ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang istimewa dan diberikan tanggung jawab untuk menjadikan khalifah di bumi. Allah memberikan kepada manusia akal dan kemampuan untuk memahami ciptaannya. Namun, pada saat yang sama menunjukkan bahwa pengetahuan manusia memiliki batasannya dan tidak dapat mengungkapkan semua rahasia ciptaan. Lalu masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama ada konsep dialektika akal dan alam semesta ini. Jadi konsep dialektika akal dan alam semesta dalam Islam menunjukkan pentingnya manusia dalam memahami dan mengelola alam semesta dengan menggunakan akal dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu sejarah awal manusia di muka bumi dalam Islam menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan akalnya sejak awal peradaban untuk memahami dan memanfaatkan alam semesta. Namun, juga seringkali melanggar kebijakan Allah dan merusak alam semesta. Lalu yang ketiga, Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Jadi Nabi Adam sebagai khalifah di bumi ini menunjukkan
pentingnya tanggung jawab manusia dalam menjaga dan memelihara alam semesta, serta pentingnya pengambilan pelajaran dari pengalaman masa lalu. Lalu yang keempat adalah kisah Nabi Adam juga menunjukkan bahwa manusia dapat melakukan kesalahan dan berbuat dosa, namun masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, lalu kesimpulannya yaitu dengan demikian bahwa konsep dialektika akal dan alam semesta dalam Islam dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi, serta menghargai dan menjaga kelestarian alam semesta untuk generasi masa depan. Baik, terima kasih. Barusan adalah presentasi saya mengenai materi tersebut. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.